Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Noviana. Baik, kali ini kita akan belajar di channel Belajar Pintar. Mau pintar? Makanya belajar. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum kita lanjut ke pertidaksamaan, alangkah baiknya kita memahami dulu persamaan nilai mutlak itu seperti apa. Kompetensi dasar di sini yaitu 3.1 menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Yang kedua yaitu 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Persamaan nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari itu banyak manfaatnya. Suatu hari kita pergi ke supermarket untuk membeli salah satu deterjen dengan label 8.500. Nah, biasanya di bawahnya itu tertera. Contoh, nilai mutlak X kurangi 8.000 sama dengan 1.000. Label ini adalah kontrol harga yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi penjual dan pembeli. Dan dari label ini juga kita akan menghitung harga eceran terendah dan harga eceran tertingginya. Di sana tertera nilai mutlak X kurangi 8.000 sama dengan 1.000. Kita akan mendapatkan dua nilai. Yang pertama, X kurangi 8.000 sama dengan 1.000. Dan yang kedua, X kurangi 8.000 sama dengan negatif 1.000. Nah, untuk X kurangi 8.000 sama dengan 1.000, jadi nilai X-nya itu adalah 9.000. Untuk X kurangi 8.000 sama dengan negatif 1.000, maka X-nya itu adalah 7.000. Jadi kita setelah mengetahui bahwa nilai eceran terendahnya adalah 7.000 dan nilai eceran tertingginya adalah 9.000. Nah, maka kalau misalkan di label itu tertera 8.500, itu kita masih mending karena tidak melampaui dari harga ecer tertinggi. Sebelum kita lanjut, kita ketahui dulu nilai mutlak itu seperti apa sih. Nah, baik, di sini misalkan contoh kita hitung nilai mutlak dari 5. Nilai mutlak dari 5 itu berarti jarak ya, nilai mutlak itu jarak ya. Misalkan di sini ada di sini 0 kan, jarak dari 0 ke 5. 0 ke 5. Nah, ini tuh berapa jaraknya? Jelas, yaitu 5 ya. Jadi di sini nilai mutlak dari 5 adalah 5. Nah, terus contoh lagi misalkan nilai mutlak dari negatif 3 ya, dari jarak 0 ke negatif 3. Dari 0 ke negatif 3. Nah, jaraknya itu berapa? Nah, itu 3 ya. Jadi di sini nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Lanjut misalkan contoh lagi nilai mutlak dari negatif 8. Negatif 8 dari jarak dari 0 ke negatif 8. Nah, ini 0, ini negatif 8. Nah, jarak dari sini itu berapa? Nah, jadi 8 ya. Jadi hasilnya nilai mutlak negatif 8 itu hasilnya juga 8. Nah, kalau kalian lihat di sini itu kan positif semua ya. Jadi hasil nilai mutlak itu pasti hasilnya positif. Jadi ada apa namanya? Istilahnya nilai mutlak itu alat ya, sebagai alat untuk mempositifkan. Jadi persamaan nilai mutlak sederhananya itu adalah alat mempositifkan. Nah, di sini ada keterangan persamaan nilai mutlak itu semua bilangan mempunyai nilai mutlak masing-masing. Semua bilangan mutlak itu bernilai positif. Sehingga nilai mutlak dari bilangan angka yang sama namun beda notasi saja
notasi positif atau notasi negatif akan mempunyai hasil yang sama. Nah, di sini ada contoh permasalahan ya, atau contoh soal. Yang pertama adalah nilai mutlak X kurangi 5 sama dengan 3. Yang kedua adalah nilai mutlak 3X tambah 4 sama dengan nilai mutlak X kurangi 8. Yang ketiga itu adalah soal cerita. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, baik, kita akan mengerjakan contoh soal yang nomor 1, yaitu nilai mutlak X dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi jarak dari 5 3 langkah ya. Ini misalkan di sini itu 5 ya. 3 langkah ke kiri sama 3 langkah ke kanan. Nah, ini berapa? Misalkan 3 langkah ke kanan itu berapa? Ini kan 8 kan. Nah, 3 langkah ke kiri. Nah, ini 2. Nah, jadi X-nya itu bisa 2 atau X sama dengan 8. Nah, lalu kita buktikan ya. Jadi kalau misalkan X-nya 2 dikurangi 5, nilai mutlak X 2 kurangi 2 sama dengan 3 ya. Nah, 3. 2 kurangi 5 berapa? Negatif 3. Nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Nah, berarti ini benar. Nah, terus yang 8. Nilai mutlak 8 kurangi 5 sama dengan 3. Nah, 8 kurangi 5, nilai mutlak dari 3 sama dengan 3. Jadi udah terbukti ini benar. Untuk menghilangkan nilai mutlaknya bisa kita kuadratkan. Nah, kita kasih contoh dulu aja deh. Yang fx ini kita kasih misalkan fx itu M ya, nilai mutlak dari M sama dengan nilai mutlak N. Jadi si Gx itu kita rubah jadi N ya. Nah, kita kuadratkan. M kuadrat sama dengan N kuadrat. Kita cari sama dengan nolnya. M kuadrat dikurangi N kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini lebih gampang ya. M tambah N, M kurangi N. Nah, yang kita ambil itu yang ini. Jadi fx, nilai mutlak fx sama dengan gx itu kita bisa aplikasikan ke sini. M-nya itu fx, jadi fx ditambah gx fx kurangi gx kurung. Nah, rumus ini yang kita pakai. Fx ditambah gx, lalu yang kedua fx kurangi gx sama dengan 0 ya. Nah, jadi fx tambah gx, fx dikurangi gx yang keduanya. Yang pertama dulu kita kerjakan ya. Fx ditambah gx berarti kita jumlahkan. 3x tambah x berarti 4x ya. Lalu 4 ditambah negatif 8, jadi negatif 4. Nah, kita kasih kurung. Yang kedua, fx dikurangi gx, jadi fx kurangi gx ya. 3x kurangi x berarti 2x. Nah, 4 dikurangi negatif 8, ini berarti kita jumlahkan ya, jadi plus 12 sama dengan 0. Nah, di sini udah langsung kita ketahui ya nilai x-nya, masing-masing nilai x-nya. Yang pertama dulu kita kerjakan. 4x kurangi 4. 4x kurangi 4 berarti 4x sama dengan 4x kurangi 4 sama dengan 0. Ya. X-nya langsung kita ketahui. 4x sama dengan 4. Jadi x sama dengan 1. Nah, ini hasil yang pertama. Yang kedua, 2x tambah 12 sama dengan 0. Nah,
2X sama dengan negatif 12. Berarti X sama dengan negatif 12 per 2 sama dengan negatif 6. Jadi kita ketahui hasilnya itu X sama dengan 1 dan X sama dengan negatif 6. Untuk soal nomor 3, di sini ceritanya waktu rata-rata yang diperlukan sekelompok siswa untuk menyelesaikan sebuah soal matematika adalah 3 menit. Catatan, waktu pengerjaan siswa lebih cepat atau lebih lambat 1 menit waktu rata-rata atau waktu 1 menit dari waktu rata-rata. Nah, di sini perintahnya itu tulislah sebuah persamaan untuk menampilkan situasi ini, kemudian selesaikan persamaan itu untuk menentukan waktu tercepat dan waktu terlambatnya. Nah, di sini kan catatan waktu pengerjaan siswanya itu kita misalkan dengan X ya. Nah, catatan waktu pengerjaan siswanya. Jadi untuk persamaan ini hasilnya itu tidak mungkin negatif. Nah, kita temukan berarti nilai mutlak X ya. Nah, berarti tadi rata-ratanya itu berapa? Rata-ratanya itu kan 3 menit kan? 3 menit. Jadi nilai mutlak X kurangi 3 sama dengan tadi jaraknya itu berapa? 1 ya. 1 menit. Kita gambar lagi, di sini kan 3 nih. Nah, jarak tercepat berarti kita kasih ke kiri ya. Jadi lebih sedikit waktu berarti dia lebih cepat. Nah, jarak terlambatnya berarti kita ke kanan. Jarak tercepat ke kiri itu hanya 1 menit ya, jarak tercepatnya ya. Berarti di sini 1 langkah berapa? 2 menit ya. Nah, 1 langkah ke depan berarti ini jarak terlambat. Ini adalah 4 menit. Jadi X-nya itu bisa 2, jarak tercepatnya. Nah, jarak terlambatnya itu X-nya itu sama dengan 4. Ini jarak terlambatnya. Jadi catatan waktu dalam mengerjakan soal adalah 2 menit dan waktu terlambat adalah 4 menit. Itu dia penjelasan persamaan nilai mutlak. Berikut ini adalah sifat-sifat nilai mutlak. Mungkin ada yang membutuhkan kalau misalkan menemukan permasalahan di soal nilai mutlak. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang persamaan nilai mutlak, dan kita akan melanjut dengan pertidaksamaan nilai mutlak di pertemuan berikutnya. Untuk kalian yang mau mengasah kemampuan di persamaan nilai mutlak ini, saya akan memberikan 2 soal setelah video ini selesai. Dan untuk hasilnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk pertanyaan juga bisa kalian cantumkan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.